Teman, jumpa lagi dengan saya Yusnawi Andi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Tetap jaga kesehatan, asupan vitamin dan buah-buahan agar imun dalam tubuh kita cukup untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang Din Samsudin, ya, yang didesak dicoret dari Majelis Wali Amanat ITB, ya. Mengapa dan berapa orang yang mendesak? Mari kita ulas, teman-teman. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita terus saling berkomunikasi dan saling memberkati. Teman-teman, belum lepas kemarin, ya, ada kami tandingan yang dideklarasikan oleh anak-anak muda, ya, Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia yang menandingi dari kami yang dirikan Din Samsudin dan Gatot Nurmantio, yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya. Nah, kemudian, ya, disusul dengan ini 2000 alumni Institut Teknologi Bandung ITB yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme GAR, ya, disingkat GAR, GAR, ya. Gerakan Anti Radikalisme mendesak Profesor Dr. M. Din Samsudin dicoret sebagai anggota MWA ITB, ya. MWA itu Majelis Wali Amanat, ya. Surat terbuka itu diteken atau ditandatangani 2065 alumni ITB lintas angkatan dan jurusan pada Selasa 25 Agustus 2020 yang ditujukan untuk Ketua MWA ITB. Permintaan GAR, Gerakan Anti Radikalisme, merupakan bentuk penegasan lebih lanjut dari permintaan serupa yang telah disampaikan sebelumnya melalui surat GAR tertanggal 25 Juni 2020 serta melalui siaran pers GAR pada 16 Juli 2020, ya. Mengapa surat ini ditujukan? Ini berkaitan dengan keterlibatan Profesor Din Samsudin sebagai pimpinan kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya. Nah, ini pernyataan dari juru bicara GAR, ya, Gerakan Anti Radikalisme. Sedikit banyak ada pengaruhnya, Mbak. Deklarasi kami hanya semakin menguatkan alasan kami untuk minta supaya Pak Din diberhentikan dari MWA. Karena semakin terbukti bahwa sikapnya yang menentang pemerintahan NKRI, kata juru bicara GAR alumni ITB Sinta Madesari saat dikonfirmasi Detik.com Selasa 25 Agustus 2020. Sinta mengatakan Ketua MWA pernah menyatakan bahwa Profesor Din sudah mengundurkan diri, namun ternyata Profesor Din masih diikutsertakan dalam kegiatan MWA ITB seperti dalam kegiatan peringatan 100 tahun ITB pada 3 Juli 2020 lalu. Ketua MWA harus memberikan klarifikasi resmi mengenai hal ini. Jangan hanya bicara bahwa Pak Din mengundurkan diri, tetapi kenyataannya beliau masih dipertahankan di MWA ITB. Pengunduran dirinya tidak pernah dibahas secara tegas di MWA dan tidak pernah ada penjelasan secara resmi status Pak Din di MWA, jelas Sinta, ya. Nah, inilah yang mendorong, ya, GAR, Gerakan Anti Radikalisme ITB, untuk mendesak supaya Din Samsudin dicoret dari Majelis Wali Amanat ITB, ya. Ini ditantangani oleh 2065 orang alumni ITB lintas angkatan, ya, dan jurusan. Jadi pada intinya kampus tempat Pak Din Samsudin sendiri pun tidak merestui, ya, banyak yang menentang, minimal 2065 orang itu tadi, ya, teman-teman. Apalagi kemarin ada gerakan yang sama, ya, kami yang dideklarasikan oleh para mahasiswa, ya, untuk menandingi dari kaminya Din Samsudin dan Gatot Nurmantio. Nah, semoga ini menjadi
pemikiran lagi bagi gerakan-gerakan yang ingin mencoba untuk mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sudah sering kita sampaikan bahwa lebih baik kita menunggu sampai pemerintahan Jokowi berakhir di 2024. Tidak usah diganggu dengan hal-hal yang saya kira tidak terlalu penting dengan deklarasi-deklarasi semacam itu. Ya, biarkan pemerintah konsentrasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu lebih baik ya daripada diganggu dengan hal-hal yang tidak terlalu penting itu tadi ya. Pemerintahan Jokowi beserta dengan jajarannya, dengan para menterinya, biarlah itu dituntaskan sampai akhir 2024. Silahkan nanti partai-partai politik yang lain ya mencalonkan presiden yang lain pula ya. Lebih bagus apa yang dilakukan oleh Giring Ganesha, yaitu mendeklarasikan diri menjadi calon presiden, itu lebih real ya, walaupun nanti kenyataannya seperti apa daripada mengganggu mendeklarasikan hal-hal yang saya kira ini malah mengganggu pemikiran daripada pemerintah ya. Marilah kita selalu berpikir sehat, berpikir cerdas, berpikir jernih agar kita bersama-sama dengan pemerintah membantu pemerintah dalam menyelesaikan hal yang sangat krusial saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Jangan malah mengganggu hal-hal yang tidak begitu penting ya. Ini menjadi pemikiran-pemikiran apalagi para senior-senior ya, para mantan pejabat, mantan aktivis, mantan pengurus-pengurus ormas ya besar ya, supaya ini memikirkan hal-hal yang lebih positif ya daripada mengkritik pemerintah yang akhirnya malah menjadi beban pemikiran rakyat Indonesia juga. Terima kasih teman-teman, semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk selalu berpikir dengan bijak ya, membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini. Tuhan selalu beserta dengan kita, damai sejahtera meliputi kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.